Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khatibul Umam dari kelompok 10. Jadi kelompok 10 ini akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan akuntansi syariah. Saya sebagai pemateri pertama akan memulai dari pengertian dan tujuan dari laporan keuangan syariah. Nah, pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan secara umum adalah alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Nah, Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyampaikan kegiatan bisnis dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Jadi bisa dikatakan bahwa laporan keuangan yaitu suatu laporan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini nantinya bisa digunakan sebagai acuan oleh manajemen untuk mengevaluasi keuangan perusahaan, dan kemudian dengan laporan keuangan tersebut juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja keuangan dari perusahaan tersebut, atau bisa dikatakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan laporan keuangan syariah adalah cara mengolah suatu informasi keuangan berdasarkan aturan syariah dan hukum Islam agar memberikan suatu laporan yang dapat memberikan manfaat. Nah, apa yang membedakan antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional adalah pada laporan keuangan syariah dibuat mengikuti kaidah hukum dalam syariah Islam, sehingga dalam pelaporannya tidak hanya sekedar memberikan informasi terkait finansial, terkait keadaan finansial suatu perusahaan, tapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti kepatuhan syariah, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Berbeda dengan laporan keuangan konvensional yang hanya bertujuan untuk melaporkan, memberikan informasi ke kinerja keuangan suatu perusahaan saja. Selain itu juga yang membedakan antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional yaitu pada komponennya. Selain itu juga pada komponennya. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kemudian tujuan laporan keuangan syariah. Pada umumnya, tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan yang nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak internal, dan bisa juga digunakan untuk menilai kinerja perusahaan bagi pihak eksternal. Nah, menurut standar akuntansi keuangan syariah, tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dari pernyataan tersebut, tujuan laporan keuangan syariah dapat dibagi ke dalam 3 tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu menyediakan informasi keuangan. Yang pertama yaitu menyediakan informasi keuangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana informasi keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ini berkaitan dengan entitasnya. Apakah entitas tersebut sudah dalam kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam atau belum. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial syariah, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial ini, entitas syariah juga menyediakan informasi sosial dalam laporan keuangannya. Informasi tentang tanggung jawab sosial ini nanti disajikan dalam sumber dan penyaluran dana zakat misalnya, atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sebagainya. Nah, laporan-laporan ini nanti juga akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, sekian dulu materi pertama dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.